jadi hafal hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat-Nya sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu di acara yang luar biasa spesial ini. Kemudian, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo, yaitu Bapak Basuki Rahmat MPD. Yang kami hormati tim asesor BAN SM, yaitu Ibu Doktoranda Endang Widiati MPD, beserta Ibu Doktoranda Ani Sujiatiningsih MSI. Yang kami hormati pula, yaitu Ketua Komite SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo, yaitu Bapak Saifuddin beserta staf, yaitu Ibu Laila, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kami, yaitu Wali Murid, perwakilan Wali Murid, Ibu Ratna Murtining Tias. Yang kami hormati pula anak kami tercinta, yaitu Quincy Felicia selaku perwakilan alumni, dan tentunya tokoh masyarakat yang kali ini diwakili oleh Bapak RT, yaitu Bapak Sudarman. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara visitasi akreditasi SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo tahun 2022. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita secara bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan langsung lagu Indonesia Raya.
Hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa. Ketika kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya, semakin menambah rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara pagi hari ini, marilah sejenak kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah pagi hari ini akan dilantunkan oleh salah satu murid kami dari kelas 8A, yaitu Ananda Muhammad Rafka Al-Farisi. Insya Allah akan melantunkan ayat suci Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 hingga 15. Kepada Ananda M. Rafka Al-Farisi dari kelas 8A, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين مشاء بنميم مناع للخير معتد عتيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih kami ucapkan kepada Ananda M. Rafka Al-Farisi dari kelas 8A yang telah membacakan atau melantunkan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Qalam ayat 1 hingga 15. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Ananda M. Rafka Al-Farisi sekarang sudah mempunyai hafalan 5 juz tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan salah satu murid kami tadi semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kami, yaitu Bapak Basuki Rahmat MPD. Kepada Kepala SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo, Bapak Basuki Rahmat MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Dr. DRA Endang Widiati MPD dan Dr. Anda Anik Sujiati Ningsi MSI selaku tim asesor BAN SM Provinsi Jawa Timur. Yang kita hormati pula
Bapak Saifuddin Lutfi bersama tim selaku Komite SMP Islam Terpadu Darul Fikri, Ibu Wali Murid dan alumni, serta Bapak RT 14, yaitu Bapak Sudarman, yang kita hormati pula, serta hadirin yang hadir pada kegiatan visitasi akreditasi SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka silaturahim visitasi akreditasi SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran kegiatan kita hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliaulah teladan kita, khutbah kita, pemimpin kita sampai yaumul qiyamah insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum nanti saya menyampaikan beberapa poin tentang SMP Islam Darul Fikri, mulai dari kegiatan yang kami lakukan dan proyeksi-proyeksi yang akan kita lakukan di kedepannya, kami akan secuplik memberikan video profil tentang Darul Fikri. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kami di dunia pendidikan ini yang senantiasa berkhidmat, bertekad untuk ikut bersumbangsih terhadap pendidikan di Indonesia. Ahlan wa sahlan, selamat datang di sekolah kami, SMP Islam Terpadu Darul Fikri. Kepoin yuk! Sekolah kami lebih dikenal dengan nama SMP Dafi, sekolah menengah pertama berbasis pesantren yang fokus pada pengembangan ilmu Al-Quran dan sains. Berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Fikri Sidoarjo yang berdiri sejak tahun 2010. SMP Dafi terus berkembang dan berbenah menjadi pesantren Al-Quran dan sains unggulan di skala regional Jawa Timur. Our teachers in SMP Dafi are very qualified teachers and graduated from qualified universities in Indonesia and abroad. Who have experience to educate and develop Al-Quran's potential and the students' knowledge. Di SMP Dafi, program pendidikan tahfidz Al-Quran dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, sesuai dengan kemampuan dan target hafalan yang ingin dicapai. Para ustadz dan ustadzah membimbing dan memantau perkembangan hafalan siswa-siswinya setiap hari. Para siswa-siswi SMP Dafi selalu dimotivasi untuk bisa meraih capaian terbaik mereka melalui program akselerasi tahfidz 30 juz. Alhamdulillah, dengan metode ini 20% lulusan SMP Dafi berhasil menuntaskan hafalan 30 juz Al-Quran dengan capaian rata-rata hafalan 12 juz selama 3 tahun masa pendidikan kami. In the classroom, to sharpen and develop the students' knowledge, the learning process is not only about theoretical education, but also real-life education. For understanding materials more, the students must be forced to study by PJBL. And you know, PJBL is always released more books which were made and published on national levels. By projects-based learning, PJBL, the students are forced to having global competences. They are creative thinking, problem solving, communication, and collaboration. Dengan metode pembelajaran project-based learning, siswa membutuhkan banyak literasi, sumber informasi untuk bisa menjawab berbagai proses pembelajaran yang ada. Untuk itu, SMP Dafi menyediakan banyak sumber bacaan yang menjadikan sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang kaya literasi di Sidoarjo.
Metode belajar project-based learning terbukti mampu melahirkan banyak siswa-siswi SMP Dafi yang bisa menghasilkan karya-karya terbaik dalam bidang literasi, sains, dan media kreatif. As Tahfidz Al-Quran Science School, which is based on boarding school system, and almost all learning activities are focused in the school areas, SMP Dafi is trying to create comfortable atmosphere. For that, Green and Clean program become to be the most achievement at SMP Dafi since for a long time ago. That's why this school becomes to reach an achievement as Adiwiyata School in province level at that time. Didukung berbagai fasilitas pendukung kegiatan siswa seperti lapangan olahraga, kantin, laboratorium IPA, dan laboratorium komputer. SMP Dafi mampu menjadikan siswa-siswinya meraih banyak prestasi dalam berbagai bidang. Pendampingan para ustadz dan ustadzah dengan berbagai program yang memotivasi dan menginspirasi mampu membentuk karakter dan pola pikir siswa-siswi SMP Dafi. Dan akhirnya, dengan potensi ini semua, mampu melahirkan alumni-alumni SMP Dafi unggulan yang bakal menjadi calon generasi pemimpin Indonesia yang hafal Al-Quran, berjiwa nasionalis, dan berkompetensi global di masa yang akan datang. Mondok di SMP Dafi yuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi adalah profil singkat tentang sekolah kami. Selanjutnya akan saya sampaikan sedikit tentang kemajuan sekaligus tantangan ke depan SMP Islam Darul Fikri. Itu nggak kelihatan. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat nggih share screen saya. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo yang berdiri di lokasi Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, adalah sekolah yang sedang melakukan rebranding, di mana bisa dilihat di sini bahwa logo kami yang pertama adalah SMP ID Darul Fikri, kemudian seiring dengan fleksibilitas dan kemajuan zaman, maka kami mulai tahun 2021 melakukan rebranding menjadi logo seperti itu, termasuk diantaranya lokasi-lokasi di tempat kami mengikuti branding warna yang sudah ada. Nah, visi kami yang terakhir adalah terwujudnya generasi pemimpin Indonesia yang hafal Al-Quran, berjiwa nasionalis, dan berkompetensi global. Nah, misi sekolah kami adalah yang pertama menyelenggarakan kurikulum untuk mencetak siswa yang hafal 5 sampai 30 juz, kemudian yang kedua menyelenggarakan pendidikan yang menjunjung tinggi kebinekaan dan semangat bela negara. Yang ketiga adalah mengembangkan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir, misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan untuk mengoptimalkan minat dan bakat siswa. Selanjutnya program unggulan kami SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo
adalah yang pertama adalah tahfidz Al-Quran 5-30 juz, kemudian program gerakan literasi sekolah, sekolah adiwiyata, program sekolah ramah anak, program pembelajaran berbasis proyek, dan program ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan, yang pilihannya kurang lebih 16, insya Allah ini 16 ditambah dengan 1 ekstra pramuka, yaitu PMR, menulis, basket, menjahit, panahan, badminton, jujitsu atau bela diri, tata boga, desain grafis, sketch, mobile application, kir, sinematografi, robotik, nasyid, dan hadro. Nah, capaian program SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo berdasarkan visi hafalan Al-Quran, alhamdulillah dengan kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam mutu lulusan, minimal anak-anak sudah mencapai hafalan 5 juz. Alhamdulillah 100% lulusan SMP Islam Terpadu Darul Fikri mencapai hafalan 5 juz. Kemudian lulusan SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo tahun ajaran 2021-2022 memiliki hafalan rata-rata 12 juz. Dan alhamdulillah pula rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa lulusan SMP Islam Terpadu Darul Fikri yang mencapai hafalan 30 juz di tahun ini adalah sebanyak 23 anak. Selanjutnya, capaian program berdasarkan visi berjiwa nasionalis, kami bertekad untuk membiasakan dan membudayakan jiwa nasionalisme kepada anak-anak kita dengan mewujudkan budaya sikap disiplin, memakai seragam setiap hari, berangkat sekolah tepat waktu, melaksanakan kegiatan sholat berjamaah tepat waktu. Kemudian sekolah juga membudayakan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tepat waktu. Yang selanjutnya, sekolah membudayakan sikap toleransi, menjaga terjadinya perundungan, saling menghargai, menyayangi antar teman. Kemudian untuk budaya 5S, senyum, sapa, sopan, salam, santun antara warga sekolah, kami terus membudayakan kepada anak-anak didik kita. Yang terakhir, untuk jiwa nasionalis, sekolah kita membudayakan sikap cinta lingkungan, diantaranya hemat energi, lingkungan kita rapi, bersih sebelum pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Kemudian di hari Sabtu kita ada program Sabtu Bersih yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik itu dewan guru, tenaga pendidikan maupun anak-anak termasuk kepala sekolahnya. Dan SMP Darul Fikri alhamdulillah menjadi sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk program berdasarkan visi kompetensi global adalah kita mengoptimalkan minat dan bakat siswa, di antaranya pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang sesuai dengan bakat minat pilihan ekstrakurikuler yang bervariasi. Yang tadi sudah kami sampaikan ada 16+1 wajib ekstrakurikuler anak-anak. Kemudian mengembangkan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan pembelajaran yang bermakna, yaitu berbasis literasi dan numerasi, tidak lupa juga dengan pembelajaran HOTS, PJBL, dan kontekstual. Nah, alhamdulillah ini adalah capaian Darul Fikri sebagai sekolah aktif literasi, capaian MURI bahwa SMP Islam Darul Fikri telah menjadi kontributor pencapaian rekor MURI untuk peluncuran buku fiksi dan non-fiksi terbanyak. Kemudian ada gerakan literasi, dan alhamdulillah kemarin Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo telah menganugerahkan salah satu siswa kita yang telah mempunyai karya literasi terbanyak pada tahun 2021, Ananda Nafis Kifari yang sekarang berada di kelas 9. Nah, ini adalah karya-karya tulis anak-anak kita, anak-anak kami, mulai dari tahun 2020 sampai dengan hari ini.
Nah, lanjut ke rencana ke depan SMP Islam Terpadu Darul Fikri, bahwa rencana ke depan SMP Islam Terpadu Darul Fikri yang pertama adalah meningkatkan mutu lulusan hafal 30 juz sebanyak 48. Yang kemarin di tahun 2021-2022 ada 23 anak yang hafal Al-Quran. Bismillah, untuk tahun depan target kita adalah 48 anak. Kemudian kita akan mewujudkan pembelajaran bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab, yang insya Allah akan kita mulai di bulan Januari. Kemudian mewujudkan sekolah sehat. Kemudian yang selanjutnya mewujudkan sekolah adiwiyata tingkat nasional. Yang terakhir adalah mewujudkan lulusan memiliki minimal satu karya kreatif inovatif di masing-masing siswa kami. Demikian paparan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ikhtiar kami untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di Sidoarjo, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Islam Darul Fikri Sidoarjo, yaitu Bapak Basuki Rahmat MPD, yang sudah memaparkan profil sekolah kami dan juga prestasi-prestasi serta karya-karya inovatif dari murid-murid kami. Maka selanjutnya yaitu sambutan dari tim asesor Ban SM. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Endang Widiati MPD. Kepada Ibu Dr. Randa Endang Widiati MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas terdengar ya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Anik Suciati Ningsih MSI sebagai pasangan saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Basuki Rahmat, kemudian Ibu Wali Murid, alumni, Bapak Komite, Bapak RT, Bapak tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu tim suksesi akreditasi di SMP IT Darul Fikri. Saya harus pelan-pelan ya Pak Basuki yang menyebutkannya supaya nggak salah sebut. Alhamdulillah pada pagi hari ini mungkin suara saya agak serak-serak basah, masih sisa-sisa dari apa yang saya rasakan. Insya Allah mungkin segera bisa selesai dan sembuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan dalam situasi yang bermakna, situasi silaturahim dalam rangka untuk visitasi akreditasi. Perkenalkan, kami berdua adalah pasangan tim 76 yang hari ini kulon nuwun dan sowan kepada di SMP IT Darul Fikri Sidoarjo dengan maksud akan mengadakan klarifikasi, kemudian verifikasi yang tergabung dalam sebuah visitasi terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu unggah, dan kemudian kami harus klarifikasi melalui dalam jaringan atau daring. Memang dari tugas kami ada 4 sekolah, yang 3 berada di sekitar Kabupaten Kediri dilaksanakan dengan luring atau luar jaringan, dan 1 sekolah kebetulan di Davi ini mendapatkan jatah untuk dilaksanakan dalam dunia maya. Apapun medianya saya pikir tidak masalah, karena tugas kami di sini untuk memotret, mengklarifikasi, memverifikasi apa yang telah Bapak Ibu unggah atau Bapak Ibu setorkan di Sispena. Oleh karena itu kami berdua dalam hal ini
mohon permisi atau klon wun, dan terima kasih telah disambut dengan baik. Yang kedua, kami berdua nanti 2 hari ke depan, hari ini dan besok, akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan skema atau dengan teknis nanti akan disampaikan oleh Ibu Ani selaku asesor 2. Terima kasih juga kepada beberapa teman atau beberapa pihak yang telah dilibatkan oleh kepala sekolah demi lancarnya, dan insya Allah akan lancar ya kegiatan 2 hari ini. Saya sampaikan prihatin sedalam-dalamnya juga, saya baru kali tadi pagi menerima beberapa video di grup yang saya miliki terkait dengan apa yang yang dialami oleh Kabupaten Sidoarjo terkait dengan badai puting beliung yang beberapa. Mungkin juga karena kebetulan beberapa sekolah binaan saya sedang mengadakan kegiatan di Hotel Aston terkait dengan program sekolah penggerak, memang terdampak, dan ada beberapa teman saya yang kebetulan kena luka namun tidak serius dari pecahan-pecahan kaca. Kebetulan memang kafenya itu diceritakan tadi hancur, ya, mungkin karena berada di luar dan di ketinggian. Bapak Ibu yang hadirin yang dirahmati Allah, tidak lupa salam, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa memberikan jalan terang sehingga hingga detik ini kita dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, mohon kiranya kerjasama dan partisipasinya untuk bisa hadir di setiap event-event. Recording sudah saya sampaikan secara jabri kepada Bapak Kapsek nanti selanjutnya. Kemudian sebelum kami nanti melakukan, boleh kiranya nanti setelah kami mengadakan wawancara dengan wali murid, operator, dan alumni serta tokoh, untuk kiranya kami bisa diantarkan untuk tour school ya Bapak ya, tour school dari mulai depan sampai di ini beberapa menit saja untuk kami bisa mengetahui di bagian-bagian ruangan yang dimiliki oleh SMP ini. Secara tour school nanti bisa dipandu oleh salah satu dengan menggunakan HP berjalan dan masih menggunakan link ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti akan terkait dengan teknis dalam 2 hari, hari pertama dan hari kedua nanti akan disampaikan oleh tim kami, oleh Ibu Ani. Tidak banyak, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Endang Widiati MPD. Dan sekarang sambutan dari tim asesor 2, yaitu Ibu Dr. Randa Ani Suciatiningsih MSI. Kepada Ibu Dr. Randa Ani Suciatiningsih MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan 1 tim 76 Endang yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Darul Fikri, Pak Basuki Rahmat yang saya hormati, Bapak Saifuddin, komite atau mungkin juga ada anggota yang ikut hadir, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, alhamdulillah dihadiri oleh Pak RT yang kami hormati, serta Bapak Ibu guru maupun staf pendik yang saya hormati pula. Alhamdulillah puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas nikmat rahmat dan hidayahnya kita semua diparingi nikmat sehat, nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa hadir dalam rangka pelaksanaan visitasi akreditasi.
Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya dari tim 76 Anik Sujiati Ningsih. Saya berasal dari Surabaya. Sehari-hari sebenarnya saya adalah pengawas SMA Surabaya, hanya kebetulan hampir mau 2 tahun ini sudah pensiun, tapi masih mengabdi. Kalau di dunia pendidikan kita masih bisa mengabdi selama kita masih punya kemampuan dan mau. Insya Allah ya, dengan keikhlasan kami masih siap untuk membantu di dunia pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini tentu panjenengan selain ada daring, ini sebenarnya daring ini efek ya, mudah-mudahan, tapi bukan karena terus pandemi kita akan daring terus, enggak, karena bagaimanapun daring ini ya seenak luring ya. Itu tim 76 ini adalah hari ke-7 untuk tim 76, karena 6 hari kami berada di Kediri, nanti 2 hari berada di Sidoarjo. Panjenengan semua, Pak Saifuddin dengan saya di Surabaya, Bintang di Malang, yang lain pasti di Sidoarjo di sekolah ya, karena sekolah sudah tatap muka penuh. Mudah-mudahan kita tetap sesuai dengan rencana lancar tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu, saya melihat panjenengan berdiri tahun 2010 tentu saja sudah pernah akreditasi. Saya hanya ngincang saja tadi ada akreditasi A. Tapi kami sudah diwanti-wanti, kita tidak terpengaruh dengan A yang dulu ataupun dia panjenengan yang sekarang. Untuk akreditasi tahun ini adalah jauh berbeda. Kalau yang dulu-dulu dasar kami adalah dokumen, tetapi kalau sekarang adalah dokumen dan kinerja panjenengan semua. Ini yang harus benar-benar dipahami. Wawancara ini juga bukan karena daring. Luring pun juga sama persis seperti ini. Jadi nanti kami akan visitasi dengan 4 cara. Cara pertama adalah wawancara, kemudian observasi. Walaupun melalui daring, kita juga observasi proses belajar mengajar. Besok kita akan masuk di 2 kelas yang berbeda. 1 kelas untuk Bu Endang, 1 kelas untuk saya. Kemudian telaah dokumen. Sekalipun panjenengan daring, kami juga membuka DU. Luring pun juga telaah dokumen membuka DU. Jadi sekalipun kami kemarin di 3 sekolah itu bisa sebenarnya melihat dokumen, tetapi teknik IASP 2020 kita tidak membuka lagi. Kita diberi waktu 1 minggu untuk membuka DU. Dan kami sudah membuka jauh sebelum pelaksanaan. Jadi kalau Senin kemarin tanggal 17 itu pelaksanaan pertama di tim 76, saya sudah mewakili hari Kamis pada saat pertemuan formal ya, kita rakor bersama untuk persiapan. 4 sekolah DU sudah kami lihat. Dan kami memberi kesempatan untuk memperbaiki. Karena apa? Karena satu di antara pelaksanaan IASP adalah telaah dokumen. Dan yang terakhir adalah langkah cara keempat, yaitu angket. Angket dilaksanakan khusus hanya untuk nomor 4, yaitu perundungan. Dan yang melaksanakan adalah peserta didik atau siswa. Monggo besok panjenengan menyiapkan minimal 20 anak untuk dipegang atau menggunakan alat, boleh komputer, boleh HP, untuk melaksanakan pengisian angket. Jadi ada angket khusus untuk siswa. Nah, pada hari pertama ini selain kita temu awal, akan lanjut dengan wawancara. Wawancara nyun sewu, karena tadi lihat Pak Saifuddin ya, kita apresiasi matur nuwun Pak Komite ya,
di sela-sela kesibukan tugasnya, beliau panjenengan masih meluangkan waktu di kantor melaksanakan Zoom untuk demi sekolah putra atau putri panjenengan. Kita dulukan, Pak RT juga barangkali juga ingin segera bekerja, Bapak Ibu perwakilan orang tua juga alumni, jadi nanti kita dahulukan. Mohon maaf, kurang lebih kalau kita nanti lancar itu 2 jam, mudah-mudahan tidak sampai 2 jam ya, antara 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu baru kita menuju ke kepala sekolah dan Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik mungkin tidak banyak kan, hanya rekrutmen dan terlaksanaannya rapot mutu, karena di situ beliau adalah diantaranya adalah operator. Sedangkan hari yang kedua, siapkan 2 kelas untuk observasi, adalah masuk kelas sesuai dengan SMP itu 40 menit, kita masuk 1 pertemuan untuk 2 JP, 80 menit, silahkan untuk menyiapkan diri, saya tunggu RPP-nya sore, sekaligus link-nya biar enggak lupa, karena kita tidak bisa salah kamar. Silahkan nanti 1 link untuk 1 guru serahkan ke kami. Saya tunggu sampai sekitar pukul 8 malam pun enggak apa-apa hari ini. Kemudian 1 link dan 1 RPP untuk Bu Endang. Nah, setelah besok anak-anak proses pembelajaran, boleh peserta didik atau siswa yang lain untuk ikut angket. Begitu angket selesai, lanjut kepada wawancara siswa. Silahkan diberi akun sendiri, kalau toh memang dalam ruangan yang sama itu dikondisikan untuk tidak bengong ya, karena buka tutup unmute juga, karena wawancaranya itu mana yang bisa membantu, tapi tetap nanti tidak sahur manuk. Insya Allah karena sudah daring sejak 2020, 2021, bahkan sekarang 2022 juga masih daring, insya Allah tidak ada masalah. Kemudian setelah itu wawancara selesai, kami diberi waktu, mudah-mudahan ada 1,5 atau 1 jam, kami koordinasi tim 76, saya dengan Bu Endang, rehat sebentar kami berunding, dan terakhir nanti adalah acara kami, acaranya asesor, yaitu temu akhir. Di saat temu akhir kami wajib untuk memberikan temuan-temuan yang tidak atau yang belum ditemukan. Jadi bukanlah kami itu mengorek ya, tetapi untuk memberitahukan mana-mana yang belum ditemukan. Untuk temu akhir. Saya kira itu sekilas sambil berjalan, monggo nanti bisa mana yang masih kurang paham sambil berjalan. Kita santai saja Bapak Ibu, karena waktu se-Indonesia jadwal itu nasional, kita dipantau. Mohon maaf siapa selaku hostnya, kalau nanti ada yang kotok-kotok pintu mau masuk, beliau mungkin dari Ban SM, dipersilahkan masuk, ya, karena kami sudah harusnya Bu Endang setor link ke Ban untuk beliau masuk. Jadi beliau punya kewajiban untuk memantau kita di Ban SM. Kemudian panjenengan siapkan nanti setelah ini setiap kali jangan lupa selama 2 hari, kita hari pertama sampai jam 4 sore itu standar, ya mudah-mudahan tepat waktu, jam 4 sore bisa selesai. Untuk hari kedua itu sekitar jam 1, jam 2. Ya, kalau lancar tidak ada masalah jam 1, tapi kalau nanti ya mudah-mudahan insya Allah lancar. Jadi jangan lepas dengan rekod, kecuali kalau pas kami koordinasi besok sekitar 1,5 jam itu jangan direkam. Itu mati dulu. Tetapi pada hari ini jam 12 sampai jam 1 tetap ada jam istirahat 1 jam untuk
makan di rumah masing-masing. Kita tidak bisa makan bersama karena dengan di Sidoarjo, saya di Surabaya, Bu Endang di Malang, sholat cukup makan sholat 1 jam. Jadi nanti diingatkan barangkali kita kasihkan wawancara, tahu-tahu sudah jam 12 lebih, tolong untuk diingatkan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diparingi sehat, sehingga nanti lancar, terutama juga listrik dan internet ya, mudah-mudahan semuanya tidak ada ya, karena bagaimanapun banyak kendala untuk daring, tapi mudah-mudahan kita jauhkan dari kendala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Ani Suciati Ningsih MSI yang telah menyampaikan sambutannya tadi. Kami tadi cukup lega ya, ada statement bahwa kita ada istirahat nanti 1 jam. Alhamdulillah. Nah, setelah ini Ibu, saya boleh bertanya, Ibu Ani, Ibu. Monggo. Nah, setelah ini tim dari komite terlebih dahulu, masyarakat atau forum dulu atau Tadi sudah saya sampaikan, setelah ini ditutup doa, wawancara utama adalah Bapak Komite, orang tua, tokoh masyarakat, supaya beliau-beliau bisa kembali bekerja di tempat masing-masing. Setelah itu baru ke Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Kita dahulukan dulu beliau-beliau yang bertugas di luar. Beliau kan punya tugas di luar juga. Saya kira itu, Pak. Jelas, Pak? Alhamdulillah, jelas, Ibu. Baiklah, demikian seluruh pemaparan acara pembukaan visitasi akreditasi di SMP Islam Terpadu Darul Fikri Sidoarjo. Mari kita tutup acara pembukaan ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.